Dua ekor harimau. Bab 480. Carson sangat mencintai putrinya. Tidak ada yang tidak bisa ia lakukan untuk membahagiakan putrinya. Carson mengabaikan tatapan semua orang, lalu dengan tenang ia mengeluarkan handphone dari kantongnya. Ketika dia melihat nomor telepon yang tertera di layar handphonenya, raut wajahnya yang tadinya acuh tak acuh tiba-tiba berubah menjadi serius dalam sekejap. Dengan tangannya, ia mengisyaratkan kepada semua orang untuk diam, lalu mengangkat telepon. "Arila?" Suara Arila yang lembut itu pun terdengar dari teleponnya. "Carson, baru saja pimpinan perusahaan PM langsung menghubungiku dan memintaku untuk kembali bekerja," kata Arila. "Emangnya ada masalah apa?" Carson sudah lupa kalau ia pernah memerintah bawahannya untuk menghubungi Arila dan memintanya kembali bekerja di perusahaan PM. Arila tidak tahu kalau Carson sedang meeting. Dengan senang ia mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, direkturnya sendiri yang langsung menghubungiku. Belakangan ini juga aku tidak ada kerjaan, jadi aku sudah langsung mengiyakannya. Sebentar lagi aku akan pergi ke sana untuk melihat-lihat." Meskipun perusahaan PM adalah merek yang memproduksi pakaian dalam, tidak terlalu cocok dengan desain gaun pesta yang dibuat Arila. Tapi perusahaan ini selalu menjadi pemimpin merek pakaian dalam. Ini juga bisa membantu untuk memperkembangannya di masa depan. Sudah tinggal begitu lama di rumah, tidak ada kerjaan, ia pasti bisa merasa suntuk. Asalkan Arila bahagia, Carson juga turut merasa bahagia. Carson juga tidak ingin mengurungnya di rumah, membiarkan ia menjadi ibu rumah tangga. "Baiklah kalau begitu, sampai jumpa nanti malam ya." Selesai bicara, Arila pun menutup teleponnya. Saat Arila mau menutup teleponnya, Carson berkata, "Arila, perusahaan PM dan Asus jaraknya tidak begitu jauh. Nanti biar aku temanin kamu ke sana." Setelah mendengar presiden mau pergi, rekan kerjanya yang ada di sana mulai merasa risau. "Pak Carson, bolehkah jangan pergi begitu saja? Kamu masih menghadiri pertemuan penting. Kalau kamu pergi, kita semua mau bagaimana?" Setelah menutup teleponnya, Carson melihat ke arah jam, lalu berkata, "Lanjutkan saja. Kita usahakan pertemuan ini diselesaikan dalam waktu setengah jam." Maka penjelasan pertemuan itu langsung dipercepat. Mereka berusaha untuk menyelesaikan pertemuan itu dengan sukses dalam waktu setengah jam. Ketika menghubungi Carson, Arila tidak tahu bahwa Carson sedang menghadiri pertemuan yang sangat penting. Carson bilang mau menemaninya. Arila juga langsung mengiyakannya begitu saja. Setelah menutup teleponnya, Arila berdiri di samping jendela dan memandang ke taman bunga yang ada di bawah. Rila kecil mengambil kapas dan sedang bermain dengan sangat ceria bersama dengan kakek dan neneknya. Melihat Rila kecil sudah mulai aktif, lompat sana lompat sini seperti dulu, Arila pun tidak bisa menahan kebahagiaannya. Ada kakek dan nenek Rila yang membantu menjaganya, jadi Arila juga bisa keluar dengan tenang. Arila kembali ke kamarnya, duduk di depan cermin riasnya dan memberikan sedikit dandanan natural pada wajahnya. Tapi Arila mengangkat kepalanya dan melihat dirinya sendiri yang sedang mengerutkan kening di dalam cermin. Sepertinya terlihat tidak bahagia. Apakah dia tidak bahagia? Bisa mendampingi Carson dan Rila kecil di sisinya. Masih bisa belajar desain baju dengan Ipan. Bukankah seharusnya ia merasa bahagia?
Arila dengan serius memeriksa dirinya yang ada di dalam cermin. Wajahnya yang ada di dalam cermin terlihat sedikit kurus. Warna wajah dan tatapannya terlihat sedikit kelelahan. Kalau dilihat seperti orang yang sangat kecapean. Melihat dirinya yang ada di dalam cermin, Arila hampir tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Wanita yang terlihat seperti wanita yang memiliki beban hidup yang sangat berat di dalam hatinya. Dan kecapean itu, apakah benar adalah dirinya? Arila menarik napas dalam-dalam, dengan perlahan mengeluarkan sebuah senyuman manis dari bibirnya. Lalu memberitahukan pada dirinya sendiri. Semangat Arila, semuanya akan baik-baik saja. Arila pun keluar dari rumahnya dan menyuruh supir untuk mengantarkannya. Karena perusahaan PM dan SS berdekatan, Arila menyuruh supirnya untuk pergi ke SS terlebih dahulu untuk menjemput Carson. Saat sudah sampai, Arila baru saja mau mengambil handphonenya dan menghubungi Carson. Dia sudah melihat Carson yang berlari ke arah mereka. Supir itu tersenyum dan berkata, "Direktur Carson memang selalu merindukan Anda setiap saat." Arila hanya tersenyum. Arila bergeser ke dalam dan membiarkan Carson duduk. Wajahnya agak cemberut. "Kenapa? Kamu cemburu?" tanya Arila. "Iya, aku cemburu." Carson langsung mengakuinya. "Sering cemburu, emangnya tidak merasa capek?" kata Arila. Arila tahu jelas sifat Carson, sombong dan otoriter. Kalau orang lain menatapnya agak lama saja, dia pun bisa cemburu. Carson tersenyum dan mengusap-usap kepala Arila. "Kalau kamu tidak membiarkan aku cemburu, ya aku tidak capek." "Pak Carson, Anda tenang saja. Aku sudah menjadi ibu dari anakmu. Siapapun tidak bisa merampas aku dari kamu." Mereka berdua sudah menjadi pasangan suami istri selama ini. Mereka sudah ada di hati masing-masing. Siapa lagi yang bisa merampasnya? Arila berpikir begitu di dalam hatinya. Ia berharap Carson juga berpikir demikian. Jadi siapapun tidak bisa menghancurkan hubungan mereka. "Baiklah, aku sudah bisa tenang." Tenang memang tenang, tetapi melihat orang yang santun dan lembut terhadap Arila, Carson masih saja tidak bisa menahan dirinya untuk tidak cemburu. Meskipun kalau dipikir-pikir lagi, orang lain bersikap sopan dan lembut terhadap istrinya, itu sebenarnya menandakan bahwa istrinya bukan orang yang biasa. Tapi kalau bahas tentang Arila, Carson sangatlah pelit, lebih pelit dari laki-laki biasa. Hanya beberapa menit, mereka sudah sampai di perusahaan PM. Setelah turun dari mobil, Arila membantu Carson merapikan kemejanya, lalu berkata, "Sudah, kamu sudah menemani aku datang ke sini. Kamu balik dan urus urusan kamu dulu. Aku akan melihat-lihat dulu. Hanya sebentar saja, sudah bisa selesai." Carson langsung menarik tangan Arila. "Biar aku temanin kamu masuk ke dalam." Arila tersenyum. "Pak Carson, aku bukan lagi anak 3 tahun. Kerja saja mau kamu temanin. Ini buat orang lain berpikir aku itu anak yang masih disuapin ibunya. Orang lain mau berpikir apa, itu urusan mereka. Pokoknya aku mau menemani kamu. Apa yang dipikirkan orang lain tidak pernah diambil pusing oleh Carson." Dia hanya ingin menemani Arila di sisinya. Menemaninya mengerjakan semua yang ingin ia kerjakan. Ngapain urusin apa yang dipikirkan orang lain? "Pak Carson,
Bukannya tadi pagi kamu bilang masih ada yang harus diurus di kantor? Arila berkata. Kamu tidak urus pekerjaanmu. Temanin aku di sini. Apa benar-benar tidak apa-apa? Carson berkata. Pekerjaanku sudah selesai. Pertemuan tadi siang, Carson dengan cepat sudah menyelesaikannya. Jam makan siangnya masih ada sisa sedikit waktu. Sebenarnya untuk Carson tidak ada hal yang lebih penting dari menemani istrinya. Kalau begitu, kamu tunggu aku di bawah. Kalau kamu temanin aku masuk, orang lain bakalan berpikiran kalau aku tidak bisa mengurus urusanku sendiri, kata Arila. Arila masih terus berpikir kalau kerja ditemanin suaminya sedikit tidak cocok. Dia mau pergi bekerja, bukan mau pacaran. Terlebih lagi, Arila tidak percaya pekerjaan Carson sudah selesai semua. Sekarang bilang sudah selesai. Nanti malam pasti masih saja lembur di ruang kerjanya. Tiap malam lembur sampai tengah malam. Dia juga tidak tahu apa karena perbedaan waktu. Di sini malam, tapi di Amerika sana masih pagi. Jadi, Carson sering lembur dan meeting sampai malam. Tiap malam melihatnya lembur sampai tengah malam. Apa karena perbedaan waktu? Carson di SS selalu meeting menggunakan video call sampai malam-malam. Baiklah, aku tunggu kamu di bawah. Carson mengusap-usap kepala Arila. Pergi sana. Carson sebenarnya tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Tetapi ia tidak ingin Arila menanggung gosip dari orang-orang sana dan mempengaruhi hidupnya.